terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP. Presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? Prima. Yang saya hormati calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Bapak Prabowo Subianto. Wah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-59. Saya yakin semakin bertambahnya usia Partai Golkar akan membuat Partai Golkar semakin matang, semakin kuat menghadapi beragam tantangan-tantangan yang ada. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Erlangga, Ketua Umum, pohon beringin Golkar telah tumbuh rindang dan teduh dengan akar yang sangat kokoh. Kuat. Saya juga senang malam hari ini hadir ratusan tokoh muda Golkar dari seluruh tanah air. Tadi yang under 40, paling ramai ini kalau anak-anak muda sudah bersuara. Saya mau mendengar suaranya yang under 40 diulangi mana? Ini Senang saya, semangat sekali. ya. Dan saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia segera akan menghadapi bonus demografi. Artinya, di tahun 2030, 68% penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Golkar. Pesannya juga luar Bapak biasa. Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar.
Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-59, Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini sambutan dari Presiden Jokowi pada acara ulang tahun Golkar yang ke-59. Dalam sambutannya itu ada beberapa kalimat atau pesan yang ya cukup menukik dan juga berbau sindiran sebenarnya. Yaitu yang pertama, beliau mengingatkan atau memanggil anak-anak muda dari Partai Golkar ini. Sekali lagi dia tegur secara khusus. Ini sebenarnya memberikan pesan kepada siapa? Apalagi ya membedah bahwa di tahun sekian Indonesia mengalami atau mendapatkan bonus demografi, yakni ya dihuni oleh sekian banyak usia produktif ya. Orang dengan usia produktif berarti usia-usia ya yang masih kuat bekerja jika dibandingkan negara lain. Dan di sini dikatakan bahwa Indonesia patut berbangga akan hal itu. Lagi-lagi anak muda diingatkan, diberikan pesan. Dan disampaikan bahwa Golkar juga memperhatikan hal tersebut. Anak muda lagi-lagi dibahas. Pesannya apa kira-kira? Ya kalau memang bonus demografi, penduduknya banyak dihuni oleh orang-orang muda, pasnya juga dipimpin oleh orang muda. Kira-kira itu mungkin pesannya. Kemudian yang berikut, ia juga mengatakan bahwa ya Pak Erlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan bahwa pohon beringinnya Golkar sudah tumbuh rindang dengan akar yang kuat. Dan Pak Jokowi tadi juga mengatakan, ya profesiat buat Golkar yang sudah melakukan regenerasi atau kaderisasi yang bagus. Ini juga memberikan pesan apa? Mungkin perlu ditinjau kembali. Ada partai-partai tertentu yang mungkin ya sudah sekian lama tidak ada regenerasi atau tidak ada kaderisasi untuk menduduki posisi puncak. Ini juga menjadi perhatian. Lalu yang terakhir agak sedikit lucu, yaitu harusnya pilpres itu diisi dengan adu gagasan, bukan adu perasaan. Ketika Pak Presiden Jokowi mengatakan ini, banyak pihak yang mengatakan justru Pak Jokowi lah yang melakukan drama itu sendiri. Apakah benar Pak Jokowi yang melakukan drama? Apakah benar tuduhan bahwa Pak Jokowi adalah sutradara dari drama tersebut? Tentu masing-masing orang punya persepsi yang berbeda.
Tetapi sekali lagi, dari sambutan pada acara ulang tahun Golkar ini, mau memberikan pesan kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya pertarungan Pilpres adalah pertarungan kakak adik, pertarungan dalam rumah, sesama anak bangsa. Kelak, kalau kalah jangan murka, menang jangan jumawa. Dan ketika menang, harus mampu merangkul kembali yang kalah, untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP. Pertama, kalau kita sedikit lebih jeli melihat komposisi koalisi di kabinet pemerintahan, Jokowi yang mengendalikan koalisi, bukan PDI Perjuangan. Personal Jokowi yang bisa mengkonsolidasikan pemerintahannya, bahkan yang mengajak mantan rivalnya bergabung. Hingga penghujung kekuasaan pun, Jokowi masih bisa merawat dukungannya. Bahkan, setiap figur yang mau maju capres dan cawapres dari lingkaran koalisi dan oposisinya harus sowan ke Jokowi. Kedua, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80%. Dengan tingkat kepuasan sebesar itu, tentu pengagum Jokowi masih besar dan punya nilai tawar dalam Pilpres besok untuk cawe-cawe. Ketiga, konsekuensinya, Jokowi adalah aktor politik independen yang bisa bergerak semau-maunya. Terkadang, ada kesan Jokowi dukung Prabowo, tapi kemarin saat Rakernas, Jokowi terlihat dukung Ganjar. Ya, meski keduanya sebenarnya belum pasti juga didukung Jokowi. Seandainya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar dan dikendalikan atau di bawah bayangan PDIP, susah membayangkan Jokowi akan merestui anaknya menjadi ketua umum PSI, atau sekedar membiarkan bola liar politik wacana anaknya yang lain menjadi salah satu kandidat kuat baca pres partai lain di luar PDIP. Pak D ini memang politisi handal. Follow dan share akun ini untuk analisis unik seputar sosial politik. Baik sahabat sekalian, memang apa yang disampaikan barusan di video ini memang sangat benar ya. Pak Jokowi memang seorang politikus handal yang pergerakannya hampir tidak bisa terbaca oleh siapapun. Dan pergerakan politik yang santun yang ia tampilkan, yang tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi ya memberikan contoh teladan yang luar biasa, bahwa politik itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis. Hari ini bisa kawan, besok lawan, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Dan itu telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga kita patut berbangga bahwa memiliki seorang presiden yang sangat luar biasa, bahkan justru di akhir pemerintahnya, kepuasan rakyat itu 82%. Ini menjadi angka tertinggi dari seluruh presiden Indonesia sebenarnya. Dan hal inilah yang membuat orang lain menjadi iri dan justru takut yang melakukan cawe-cawe dengan mendukung salah satu kandidat. Sehingga seringkali ketika ia bergerak kemana, ya seperti halnya kemana ia bergerak, semua mata tertuju kepadanya dan mulai menganalisa hal apa yang bisa dilakukan Jokowi ketika berangkat atau memenuhi sebuah acara atau berbicara apa saja. Semuanya pasti akan dianalisa sedemikian rupa. Karena berbicara politik, Jokowi lah memang jagonya. Karena ia walaupun hanya dikatakan sebagai seorang petugas partai, tapi sesungguhnya semua konsolidasi dilakukannya bukan di bawah tekanan PDIP, tetapi seorang Jokowi. Dan itu tidak semua orang mampu seperti beliau. Perampasan aset saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Kan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di Depan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kita bahas sesuai dengan mekanisme. Jadi ya mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Itu ya secepatnya. Karena sudah terima surpresnya, nanti kita akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Dua presiden pernah nanya sama saya,
pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Tadi kita menyaksikan sebuah video bagaimana ya cukup membingungkan kita sebagai rakyat. Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa RUU itu sudah diserahkan ke DPR. Sekjen PDIP mengatakan bahwa usulan tersebut belum diterima oleh DPR. Tetapi Ketua DPR mengatakan bahwa RUU itu sudah diserahkan, sudah di tangan mereka, hanya belum dibahas. Nah, dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya RUU perampasan aset itu sebenarnya memang tidak diinginkan atau diharapkan oleh DPR untuk dibahas. Ada apa ini sebenarnya? Bahkan seorang anggota DPR, Bambang Pacul dari Partai PD Perjuangan, mengatakan secara terang-terangan di depan Mahfud MD kala itu, yakni ya ia akan melaksanakan tugas untuk membahas RUU tersebut jika atas perintah ketum partai. Nah, kalau memang sudah seperti ini, mau bagaimana? Dan disinyalir karena hal ini juga salah satu faktor yang membuat ya Jokowi harus keluar dari PDIP dan lebih mendukung paket lain, itu bukan hanya karena anaknya masuk menjadi cawapres, tapi salah satunya karena ini. Ia tidak mau menjadi petugas partai, tapi juga menjadi petugas rakyat. Lebih baik ia mengkhianati partai daripada mengkhianati rakyat sendiri. RUU perampasan aset yang sudah digodok, yang sudah diserahkan tetapi tidak pernah dibahas. Dan bahkan Sekjen Partai PD Perjuangan sendiri mengatakan belum pernah atau belum diterima oleh DPR sendiri. Nah, di sini kita belajar banyak hal bahwa sesungguhnya ada pihak tertentu yang tidak menghendaki RUU perampasan aset itu dibahas. Orang-orang yang hari ini tidak terima, kenapa sih Pak Jokowi harus dekat dengan Pak Prabowo? Karena mereka punya cerita. Mereka tidak hanya pernah bersengketa, mereka punya cerita. Dan Pak Jokowi paham betul bahwa orang yang totalitas mendukung dia ketika di DKI, Pak Prabowo Subianto. Prabowo memang orangnya seperti itu. Dia suka mencari bakat-bakat yang baik untuk dipromosikan. Mencari Pak Jokowi, mencari Ahok, mendukung Anies. Walaupun kemudian mungkin orang itu pada kesempatan tertentu berseberangan jalan dengan dia, tapi dia punya kepercayaan diri bahwa orang itu akan bersama dia kembali. Ini dibuktikan dengan jenderal-jenderal yang dulu berperan besar dalam pemecatan Pak Prabowo. Hari ini hampir semua dukung Pak Prabowo, kembali bersama dengan Pak Prabowo. Itu keyakinan yang dia sebutkan kepada saya ketika saya bertemu dengan Pak Prabowo. Ya mungkin mereka suatu saat berseberangan jalan, tapi pada saatnya mereka akan kembali bersama. Dan hari ini saya melihat orang-orang yang pernah berseberangan dengan Pak Prabowo kembali bersama Pak Prabowo. Pak Wiranto, Pak Hendro Priyono, Tri Sutrisno, Pak Agung Gumelar, sebut aja jenderal-jenderal seperti itu. Orang yang pernah menjadi kompetitor Pak Prabowo sekarang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Mungkin ada yang membantah, nggak mungkin dukung, tapi menurut saya Pak Jokowi merestui Pak Prabowo maju jadi presiden. Pak Jokowi, ya kan? Orang-orang yang ketika tahun 2014, 2019 menjadi penentang terdepan Pak Prabowo, saya, Ade Armando, dan yang lain-lain, banyak yang seperti itu. Kemudian hari ini itu tersentuh dan mau membantu Pak Prabowo. Jadi menurut saya memang cerita zaman itu berubah. Dan tentu ada aja yang tidak suka dengan kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Cerita di antara mereka tentu ada saja yang tidak suka. Tentu saja ada yang tetap denial. Nggak mungkin Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, tetap aja yang denial. Bahkan mereka bilang baliho-baliho yang dipasang itu tanpa izin. Sekarang coba pakai logika. Kalau baliho itu tanpa izin Pak Jokowi, tanpa izin Gibran, hilang nggak baliho itu? Kan itu yang dipasang muka orang paling berkuasa di Republik ini.
Kalau mereka nggak suka, udah turun itu baliho. Tinggal menggeleng aja, itu sudah hilang itu baliho. Tapi kalau baliho itu ada sampai sekarang, itu artinya diizinkan. Ada juga yang bilang nih, Prabowo ini bisa-bisanya aja ngintil-ngintilin Pak Jokowi. Kemana Pak Jokowi pergi, dia ngikut. Kemana Pak Jokowi pergi, dia ngikut. Coba pakai logikanya. Dalam protokol kepresidenan nggak bisa ada orang ikut tanpa diajak presiden. Pas pampres itu galak loh. Mau menteri, mau siapapun, tapi kalau nggak ada di daftar yang ikut presiden, nggak boleh nempel sama presiden. Nggak boleh ikut dalam rombongan presiden. Jadi kalau ada Pak Prabowo di samping Pak Jokowi, itu pasti Pak Jokowi yang ngajak. Kenapa? Karena nggak mungkin ngintil-ngintilin presiden. Di mana rumusnya ngintilin presiden, kan kayak gitu. Nah, itu menurut saya logika-logika yang harus diluruskan. Jadi buat saya sekarang, buat banyak teman-teman saya, teman-teman yang dulu satu barisan dan satu perjuangan sama saya, yang hari ini tiba-tiba konsisten sekali menggembar-gemborkan kebencian masa lalu. Dulu kan Prabowo dan pendukungnya melakukan ini. Iya, mungkin dulu Prabowo dan pendukungnya melakukan itu, tapi hari ini Anda yang melakukan itu. Pak Jokowi berkali-kali jangan tebar fitnah, jangan umbar kebencian, jaga persatuan. Tapi orang-orang ini yang mengaku pendukung Pak Jokowi tidak melakukan itu. Saya sampai pada satu kesimpulan, kenapa ya orang-orang ini mengaku pendukung Pak Jokowi tapi perangainya jauh dari pesan-pesannya Pak Jokowi? Kenapa? Akhirnya saya mungkin sadar, mereka dulu bukan pendukungnya Pak Jokowi. Mereka itu hanya sekedar pembenci Pak Prabowo. Jadi karena pilihannya hanya Prabowo dan Jokowi, mereka mendukung Pak Jokowi. Karena pendukung Pak Jokowi yang beneran dengan pendukung Pak Prabowo yang beneran, hari ini menurut saya nggak ada perbedaan. Cara mereka menyampaikan pendapat, cara mereka berkampanye, cara mereka memperlakukan lawan politik, nggak ada perbedaan. Sama-sama santun, sama-sama tenang, woles, dan nggak mau mendiskreditkan orang, apalagi melakukan penebaran kebencian, fitnah yang kemudian mengoyak kembali luka yang sudah dijahit oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo di tahun 2019. Sungguh luar biasa nih ya. Ketika kita menyaksikan video barusan, kita baru menyadari bahwa ternyata seorang Prabowo Subianto itu luar biasa. Kesabarannya juga sangat luar biasa. Dulu banyak pihak yang meninggalkannya, tetapi pada akhirnya kembali kepadanya dan ia terima. Sehingga memang sangat wajar Gus Dur pernah mengatakan bahwa orang yang paling jujur, paling setia, paling loyal itu adalah Prabowo. Dan itu memang terbukti ketika ditampilkan dengan cerita dan narasi yang disampaikan tadi, sangat luar biasa. Dan hal inilah yang menyebabkan orang mulai sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi. Dulunya musuh, tapi sekarang sudah menjadi kawan kembali. Dulunya beda pendapat, beda ideologi, beda pilihan, sekarang harus bersatu kembali. Dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh Jokowi dan juga Prabowo. PAN mengatakan langit sudah membiru, Golkar mengatakan padi sudah mulai menguning, Gerindra mengatakan warna beras tetaplah putih. Tapi Pak Jokowi mengatakan, bila kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Keren ya. Ini Gus Miftah memang paling pintar, paling jago, paling hebat kalau soal merangkai kata-kata. Ya. Jadi ia satukan warna-warna dari berbagai partai, dan terakhir dia katakan apa? Jika Anda ingin mendapatkan pelangi, maka semuanya akan bisa dicapai setelah adanya perjuangan. Genaplah sudah semua partai ya yang pernah ada bersama Jokowi. Dan partai itu boleh beda warnanya, tetapi ketika disatukan akan menjadi berwarna-warni ibarat pelangi, dan pelangi itu selalu indah. Indah karena perbedaan. Bukan perbedaan membuatnya tidak menjadi indah, tetapi ia menjadi indah karena ada perbedaan. Jangan jadikan perbedaan membuat sesuatu yang harusnya indah menjadi tidak indah. Itulah pesan moral yang Gus Miftah sampaikan untuk kita sekalian pada acara HUT Golkar ya, sekalipun acara ulang tahun Golkar, tetapi pesan ini saya yakin berlaku untuk semua kita. Ya, jadi ibarat partai yang saat ini warnanya boleh warna-warni, tetapi ketika digabungkan akan menjadi warna-warni yang indah. Kalau hanya satu warna boleh banyak, kurang menarik, tetapi ada bermacam-macam warna disatukan,
ibarat sebuah pelangi, akan terasa lebih indah sekali untuk dipandang. Tapi lo percaya nggak Jokowi terpilih bukan karena partai? Iya, Partai yang mengantar. dan enggak. Perolehan dia dengan perolehan partainya jauh perolehan dia. Itu bukti bahwa dia bukan hanya soal partai. Nah, ini seorang komedian ya tersohor ya, Indro Warkop DKI. Beliau sangat mati-matian membela Jokowi ya. Dari yang ia sampaikan ini soal logika berpikir. Ya. Bagaimana ia menyampaikan soal Jokowi dengan semangat yang luar biasa. Bahkan ada yang mencoba untuk menggiring pendapatnya, tetapi tetap gas dengan tetap berpegang teguh kepada Jokowi. Kok malih Prabowo Gibran, apa alasane Mbak mohon petunjuke? Ya karena visi misine Pak Prabowo iku menurutku loh ya, nek menurutmu ora kowe engko aja ngamuk ya kan. Iku visi misine paling berbobot di antara mereka sing ngomong gratis nang ngene, sing arep nganu mendamaikan Palestina karo Israel lah, sing menurutku ki di luar Nurul lah intinya ya kan. Menurutku Pak Prabowo visi misine karo janji kampanye niku sing paling berbobot. Iku sing pertama. Sing kedua ya mergane Mas Gibran ya kan, jelas lah kalian mesti ngomong mergane Jokowi dinasti ya bodo amat lah. Kuwi mikirmu ngono ki terserah ya. Menabrak konstitusi lah opo lah ya gak popo timbangan aku mbok tabrak nih tong. Aduh lah batukku lah bener nonong lho ya kan. Terus ya nyapa kok Pak Prabowo karo Mas Gibran iku menurutku pasti akan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Contohnya ya kaya IKN ya kan, IKN kita, terus mari ngono food estate, terus ya pembangunan liya-liyane sing ngurung selesai iku insyaallah mungkin ya Allah semoga ya pokoknya dilanjutkan karo Pak Prabowo dan Mas Gibran ya kan. Anies ya iso, Ganjar ya iso ya. Kuwi menurutmu, nek menurutmu iso ya kono pilihan Ganjar karo Anies. Aku Pak Prabowo wae. Terus ya Pak Prabowo karo Mas Gibran niku mendukung penuh anak-anak muda ya kan untuk berkreasi, untuk menunjukkan bakat-bakat mereka ya kan. Selama ini kita itu anak muda dianggap bausan lah, opo lah. Padahal Indonesia maju ya ora mergo kalian sing tuwek-tuwek tok, ya mergo sing anak-anak muda ngene iki. Aku ket umur 18 tahun nih wis merantau ning luar negeri. Sampai saiki bangkotan ya aku tuwek kayak ngene iki ya Allah. Tadi nggak ada salahnya untuk memberi kesempatan kepada anak muda ngono guys ya. Lek pendapatku pilihanku ora padha karo pilihanmu, kowe ya aja benci aku. Misal kowe milih Anies milih Prabowo, monggo silahkan, aku ora benci kowe. Aku ya ora menghujat kowe milih kono ora apa-apa. Sing penting ya janji apa iki cangkemmu ki lambemu ki lek ngomong ya sing apik ngono kuwi. Ya mesti tak jawab apik juga. Tapi lek jawab omonganmu nyelenting ngalor ngidul, aku ya iso luwih nyelenting ngalor ngidul ngono lho. Ya beda pilihan ya kan ora apa-apa. Kowe golput ya terserah. Sing penting kerja golek dewek. Lek kowe ngomong babu kaya aku kok ngomong politik, kuwi hakku urusaku. Ya, wis ngono wae. Awas kowe engko DM ngelok-ngelokne aku. Sunat kontilmu. Baik, ini seorang TKW yang bekerja di Taiwan ya. Beliau awalnya adalah pendukung Jokowi ya sebenarnya. Dan ini merupakan pendukung fanatik betul. Dulu Pak Jokowi masih dengan PDIP juga tetap ia dukung, bahkan sekarang sekalipun Jokowi sudah sedikit membelot mendukung partai lain pun ia tetap memberi dukungan yang sama. Dan menurut TKW ini ya, yang saya ikuti selama ini di video-videonya, di VT-VT-nya, seringkali ia memberikan pujian yang luar biasa kepada Jokowi karena kinerja Jokowi selama ini, sekalipun ia sebagai seorang TKW yang tinggal di luar negeri, tetapi ia selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di negara Indonesia ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sehingga ketika ada yang mencoba untuk mendiskreditkan Jokowi atau juga mau menjatuhkan Jokowi, TKW ini sering membuat VT-VT untuk melakukan pembelaan. Dan ini sangat luar biasa. Seorang perempuan, seorang TKW yang berada di luar negeri, tetapi kecintaannya terhadap Presiden sangat luar biasa. Dan bahkan ia tidak pernah membiarkan Presiden untuk disudutkan atau dijatuhkan oleh siapapun. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan ya. Nah, ini yang saya respect dari Pak Prabowo sekarang. Beliau mengakui kelemahannya.
Nah, orang yang seperti ini yang bisa diajak kerjasama daripada merasa Keren. terus di atas langit, merasa Benar. dia yang paling hebat, merasa Paling dia berkuasa. yang membesarkan orang lain, tanpa dia orang lain tidak apa-apa. Nah, itu yang perlu dibuang jauh-jauh yang seperti itu. Tapi dengan orang yang seperti Prabowo ini yang paham dengan kelemahannya, biarlah masa lalu menjadi masa lalu, tapi dia mau dia yang sekarang dan yang akan datang. Seperti itu, daripada terus merasa hebat, merasa di atas langit, mengatakan orang lain kalau sudah tidak sama dia itu jadi pengkhianat. Apa manusia seperti itu? Itu yang Benar. perlu dibuang. Baik, saya sangat sependapat dengan Mbak barusan tadi ya, dikatakan orang yang paling luar biasa adalah Pak Prabowo ya. Dalam pidatonya dikatakan apa? 2 kali dikalahkan, tetapi ketika diajak untuk bekerja sama, untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini, justru itu hal yang luar biasa. Dan ya saya boleh katakan bahwa Prabowo telah meninggalkan kesan angkuh berkuasanya, ya tinggalkan. Tidak seperti yang lainnya, seperti yang dikatakan Pak tadi. Tidak pernah menganggap dirinya hebat, pernah membesarkan orang lain sebagainya. Tetapi Pak Prabowo, sekalipun dulu dia pernah mengusung Jokowi menjadi gubernur, ya kala itu, tetapi ia tidak pernah beberapa kesempatan, bahkan di debat capres ataupun di kesempatan lain tidak pernah mengatakan bahwa ia pernah memberikan andil kepada Presiden Jokowi ketika masih di kota Solo menuju ke DKI. Ia tidak pernah mengatakan itu. Dan ini satu hal positif yang dimiliki oleh seorang Prabowo yang sadar akan kelemahannya, yang sadar akan kekeliruannya. Hanya pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang mampu menemukan kesalahan dalam dirinya, yang tidak pernah mengkambing hitamkan orang lain hanya untuk semata-mata menutupi kekurangannya. Dan itu ada dalam diri Prabowo Subianto. There's nobody else.